Uh, membaca doa subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli kan nggih pun to niki. Bab 13 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan taufik, inayah, istiqamah serta kehidupan yang bahagia, yang barokah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah walladzi khalaqana. Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Limadza nahmadullah. Dan kenapa kita juga harus menyanjung Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala malikuna. Allah adalah pemilik kita. Allah yang memiliki kita dan semua yang nisbat kepada kita. Keluarga kita, harta kita, umur kita, waktu kita, kesehatan kita, dan semua yang nisbat kepada kita, termasuk ilmu kita. Itu semua adalah Allah pemiliknya. Dan kenapa kita selalu mengingat-ingat, menyebut-nyebut dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah mudabbiruna. Allah Subhanahu wa taala dia yang mengatur seluruh urusan kita. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, maka Allah yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala terkadang meringankan pergerakan tubuh kita, nyaman, enak. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan gerak tubuh kita berat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memudahkan hati kita untuk condong kepada ilmu, condong kepada ibadah. Tapi terkadang juga Allah Subhanahu wa taala mengubah hati kita, condong kepada dunia, condong kepada harta, condong kepada perkara-perkara duniawi lainnya. Allah pula yang mengatur perubahan tempat kita, perubahan waktu kita, perubahan fisik kita. Intinya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Maka memang hanya Allah yang pantas untuk kita selalu ingatkan, untuk kita puji, untuk kita sanjung, untuk kita banyak menyebutnya. Semakin hati kita gunakan banyak-banyak mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi
tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Hati akan terasa gersang, akan terasa keras, akan terasa sesak dan hamba bila mana kosong dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah setelah sekian lama, hampir 1 bulan terhitung semenjak hari raya sampai sekarang, kajian libur, dan tadi baru diumumkan, ternyata baru pertama kita mulai aja. Jazakumullah khairan kepada takmir dan segenap pengurus yang memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk kembali mengisi di Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga apa yang kami sampaikan, utamanya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang ikut melakukan, ikut mendapatkan manfaat, ikut mendapatkan ilmu dan mengamalkannya. Tak lupa pula salawat serta salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Tidak ada satupun jalan yang menghantarkan ke surga melainkan telah disampaikan dan dijelaskan secara detail oleh beliau. Tidak ada satupun jalan yang akan menjerumuskan ke neraka melainkan juga telah diperingatkan oleh beliau. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang sangat cinta kepada umatnya, sangat belas kasih dan sayang kepada orang-orang yang beriman, sangat menginginkan kebaikan untuk mereka dan tidak ingin keburukan menimpa mereka. Satu di antara sekian banyak bentuk kasih yang Nabi, di waktu kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban, beliau niatkan juga untuk umatnya yang tidak menyembelih kurban. Maka dari itu kewajiban kita setelah memuji bersyukur kepada Allah, menyampaikan salawat salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau tidak butuh salawat kita, walaupun kita tidak menyampaikan salawat salam kepada beliau, beliau tetap dimuliakan oleh Allah. Beliau tetap mendapatkan maqam mahmudah. Justru kitalah yang butuh untuk menyampaikan salawat salam kepada beliau. Karena man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat untuk Nabi 1 kali selawat, Allah membalas 10 kali selawat untuk kita. Maka hendaknya kita tidak bakhil untuk ketika disebut nama beliau kita doakan dan kita sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut beliau, bahkan termasuk diri kita sendiri dan sampai nanti umat beliau akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita mulai kajian rutin kitab Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang yang Saleh. Memasuki tak terasa bab yang ke-13, bab fi bayani kasrati turuqil khair, bab penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Terus Imam An-Nawawi rahimahullahu taala
menyebutkan dalam bab ini sekitar 4 ayat. Meskipun sebenarnya banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan bab ini, tapi beliau cuma sampaikan 4 ayat. Adapun hadisnya banyak. Kita bacakan dulu 4 ayat tersebut. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Maka kebaikan apapun yang kamu kerjakan, maka semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Kemudian yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." Apapun kebaikan yang kamu kerjakan, Allah pasti mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, surah Az-Zalzalah ayat yang ke-7. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang melakukan kebajikan atau kebaikan seberat dzarrah, dia pasti akan melihat balasannya. Dan yang terakhir, surah Al-Jathiyah ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan falinafsihi." Barang siapa melakukan amal yang saleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Dia akan mendapatkan kebaikan untuk dirinya sendiri bila mana ia mau beramal saleh. Wal ayatu fil bab katsirah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini adalah sangat banyak. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, kita masuk kepada pembahasan. Baik pembahasan bab ataupun berkaitan dengan pembahasan ayat. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan bab ataupun ayat, ada faedah yang sangat penting, terutama bagi para dai atau orang-orang yang mengajak kebaikan dan melarang dari keburukan, amar ma'ruf nahi munkar. Hendaknya mereka berbekalkan Quran dan Sunnah. Ini yang kalau kita selami kitab Riyadhus Shalihin ataupun kitab para ulama yang lain, utamanya ulama-ulama terdahulu, itu seringkali kita dapati karya-karya mereka, tulisan-tulisan mereka itu terdiri dari kitab atau bab, kemudian Quran, kemudian hadis. Bab, kemudian Quran, kemudian hadis. Bahkan termasuk kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Dan ini yang seharusnya kita contoh, kita tiru. Seorang dai hendaknya berbekalkan Quran dan berbekalkan as-sunnah, karena itu adalah dakwah dengan hikmah. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Sebagian ulama mereka menafsirkan hikmah di sini adalah Quran dan Sunnah, karena tidak ada perkataan yang paling hikmah, paling bijaksana, paling adil, paling bagus, paling pas dan paling tepat selain kalam Allah. Dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan manusia selain Al-Quran dan As-Sunnah pasti banyak salahnya.
pasti banyak kurang tepatnya. Jadi kalau kita pengen dakwah dan dakwah kita benar, dan dakwah kita akan mempengaruhi kepada dalam hati manusia, dan dakwah kita sesuai dengan manhaj al-anbiya, metode para ulama, para nabi adalah Quran Sunnah, Quran Sunnah. Ya, tayyib. Itu saya dapatkan faedah dalam kitab Zadud Da'iyah. Ya. Zadud Da'iyah yaitu bekal bagi para dai, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Nasir As-Sathri hafizahullah taala. Ya. Terus kita masuk ke bab 13. Penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Bapak Ibu dan jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang bilang jalan ke surga itu banyak. Saya pernah diomongin seseorang, ya, ketika ada yang, ini mohon maaf saya sebutkan sekalian, masalah poligami. Mau masuk surga itu tidak harus lewat poligami, gitu loh, karena dia termasuk yang menentang poligami. Ya, ya, itu perkataannya betul atau salah? Pernyataannya, hah? Bisa-bisa bermata dua, gitu ya. Masuk surga itu nggak harus dengan sholat, betul nggak ini? Salah. Masuk surga itu nggak harus dengan bakti sama orang tua, betul nggak ini? Masuk surga itu nggak harus dengan jihad. Masuk surga itu nggak harus dengan, ya, sering barangkali orang sering menggambarkan jalan ke Jakarta itu banyak, terus jalan ke surga katanya satu. Gimana ini? Ya, tayyib. Bapak Ibu sekalian rahimahullah wa iyyakum, yang dimaksud dengan banyaknya jalan-jalan kebaikan, ya memang ibadah itu baik enggak? Ibadah itu baik? Baik. Karena memang kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepadaku. Berarti kalau manusia itu beribadah, dia berbuat kebaikan enggak? Kebaikan. Ya, apa definisi kebaikan itu? Dan apa definisi keburukan? Kebaikan itulah segala sesuatu yang syariat menyatakan itu baik. Ya, walaupun urf, walaupun adat kebiasaan masyarakat suatu wilayah, suatu daerah, suatu tempat itu mengatakan itu buruk atau sebaliknya. Keburukan itu apa yang syariat menyatakan itu sebagai suatu keburukan. Meskipun suatu wilayah, suatu adat, suatu masyarakat menyatakan itu suatu kebaikan. Jadi baik dan buruk itu adalah kalau ada dalil. Kalau syariat menyatakan itu baik, ya kita katakan itu baik. Kalau syariat menyatakan itu buruk, ya kita katakan itu buruk. Nah, sekarang pembahasan kita sudah kita bahas kebaikan. Ternyata berbuat kebaikan itu banyak cara, banyak jalan. Dan ini termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya manusia itu bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, tidak lewat satu pintu. Coba kalau seandainya Allah hanya mensyariatkan 5 rukun Islam saja untuk kita amalkan, dan agar kita mendapatkan pahala cuma 5 rukun Islam ini pintunya, bukankah itu sangat menyusahkan kita? Makanya di antara hikmah beragamnya amal ibadah yang Allah syariatkan, yang kalau kita rangkumkan usul jalan
jalan kebaikan itu ada 3. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pokok-pokok jalan kebaikan itu ada 3. Pertama, imma juhdun badaniyun, usaha badan. Yang kedua, badlun maliyun, mengeluarkan harta atau menginfakkan harta. Dan yang ketiga, murakkab, bisa gabungan, ya harta, ya fisik atau badan. Ini pokok-pokok atau dasar-dasar manusia berbuat kebaikan. Terus upaya badan kita untuk berbuat kebaikan, atau dengan arti kata lain, amalan-amalan anggota badan itu banyak. Zikir, amalan anggota badan. Salat, puasa, jihad, baca Al-Quran, membantu dengan tenaga, itu adalah bentuk amal-amal anggota badan. Dengan itu kita bisa berbuat kebaikan, dan karenanya boleh kita akan mendapatkan pahala. Adapun yang kedua, yakni mengeluarkan harta atau menginfakkan harta, bisa berupa zakat atau sedekah atau nafkah atau yang lain. Adapun yang gabungan, misalnya berjihad fi sabilillah dengan senjata, fa innahu yakunu bil mal wa yakunu bin nafs. Jihad dengan senjata ini adalah berbuat kebaikan dengan jiwa dan sekaligus harta. Dari 3 usul ini, 3 pokok ini, cabang-cabangnya banyak sekali. Ya, cabang-cabangnya banyak sekali. Thayyib, boleh kalau kita mau merinci. Bukankah waktu-waktu yang kita lalui itu gak mesti selalu di masjid? Betul enggak? Ketika kita sedang di rumah, bisakah di rumah kita berbuat kebaikan? Bisa. Apa contoh berbuat kebaikan di rumah? Ya, banyak. Bagi yang sudah berkeluarga, ya, jenengan menafkahi istri, mengeluarkan harta enggak itu? Itu sedekah, kebaikan. Jenengan nafkahi anak-anak, itu kebaikan bukan? Kebaikan. Jenengan tidur, kebaikan enggak kalau berzikir? Zikir itu amalan anggota badan bukan? Amalan anggota badan. Jangan berzikir, jangan masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Jangan masuk rumah berzikir, jangan pakai pakaian berzikir, jangan baca Quran. Ya. Terus jenengan misalnya di rumah ada orang tua atau ada mertua, bisakah jenengan berbuat kebaikan? Bisa. Jadi nggak ada alasan misalnya, wah saya nggak bisa di pondok, saya nggak bisa nyantri. Soalnya apa? Saya sibuk ngurusi istri, ngurusi anak, ngurusi orang tua misalnya. Nggak usah kecewa, jenengan bisa berbuat kebaikan, pintunya lewat situ. Pintu surga jenengan lewat situ. Jenengan mengasuh orang tua misalnya, merawat orang tua. Bukankah dengan itu jenengan bisa masuk surga? Bisa. Bahkan orang tua salah satu pintu surga. Ya. Jenengan bahkan menafkahi diri jenengan sendiri itu juga kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba yang memakan satu suap makanan, dia memuji Allah. Meminum satu teguk minuman, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan makan minum untuk diri jenengan sendiri aja itu ada suatu kebaikan. Karena apa? Nah, badan ini kan amanah dari Allah. Jenengan jaga dengan ngasih makan, ngasih minum. Bukankah badan kita ini milik Allah? Ya harus dijaga. Dengan apa?
makan, minum dan lain sebagainya. Bukankah itu kebaikan yang kita berikan untuk diri kita? Kebaikan yang kita berikan untuk istri kita, kebaikan yang kita berikan untuk anak kita, untuk anggota keluarga kita, bahkan untuk hewan-hewan peliharaan kita. Bisakah kita dapat kebaikan lewat hewan yang kita pelihara? Bisa. Jangan ngasih makan, jangan ngasih minum. Bukankah itu pintu kebaikan? Masya Allah. Itu kalau kita bicara di rumah. Coba kalau jenengan misalnya kan nggak di rumah terus jenengan. Kalau kebaikan di masjid nggak perlu kita detailkan ya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan di masjid. Ketika jenengan di jalan misalnya, adakah kebaikan yang bisa jenengan lakukan? Banyak. Misalnya jenengan lewat di jalan, mau keluar rumah saja jenengan baca doa. Itu kebaikan. Terus ketika jenengan misalnya naik kendaraan, entah itu mobil, entah itu sepeda motor atau yang lain, jangan baca zikir naik kendaraan, itu kebaikan. Jangan lewat jalan nanjak berzikir, nurun berzikir, itu juga kebaikan. Jangan melihat suatu pemandangan yang indah, jangan ada zikirnya, kebaikan bukan? Jangan melihat misalnya kecelakaan atau melihat orang yang diuji oleh Allah dengan ujian yang jenengan merasakan itu berat, jenengan berlindung kepada Allah. Bukankah itu suatu kebaikan juga? Jenengan melihat misalnya ada gangguan di jalan, jenengan singkirkan. Atau jenengan melihat orang butuh bantuan, ya, jangan bantu. Bukankah itu pintu-pintu kebaikan? Jadi jangan disalahpahami atau disalahartikan kebaikan itu cuman di masjid. Dan hanya ahlul masjid saja yang bisa meraup kebaikan. Jangan kemudian kita beralasan, wah enak ya si fulan bisa ibadah ini misalnya. Ini kalau jenengan ini banyak yang sering umroh nggak ini? Hah? Ya, ada yang aktivis umroh. Wah enak ya umroh itu, ya. Bisa berbuat kebaikan, bisa ini, bisa itu. Terus membuat iri di hati. Wah enak si fulan, dia bisa umroh, dia bisa ini, bisa itu. Sedangkan aku cuma di rumah, aku nggak bisa ziarah Masjidil Haram, nggak bisa ziarah Madinah. Jangan nggak usah pesimis, ya. Jangan usah pesimis. Jangan ngurus anak, jangan ngurus istri, jangan ngurus orang tua. Kalau jangan niatkan lillahi ta'ala dengan baik, belum tentu pahalanya ya lebih sedikit dibandingkan orang yang umrah. Misalnya orang umrah riya misalnya, apakah akan mendapatkan pahala misalnya? Bukankah ketika jenengan ngurusi anak istri hukumnya apa? Wajib. Kalau umrah ya, kalau sudah berkali-kali kan nggak wajib ya. Nggak harus gitu ya. Gitu. Jadi nanti kita akan merasa pikiran itu tenang, hati kita juga tentram. Allah berikan di setiap event kita, di setiap sikon yang kita hadapi, di setiap perjalanan hidup yang kita lalui, di situ ada pintu-pintu kebaikan yang dibuka untuk kita semua. Kalau seandainya pintu kebaikan hanya umroh, atau pintu kebaikan hanya haji, pintu kebaikan hanya sholat, pintu kebaikan hanya puasa, pintu kebaikan hanya jihad, susah kita nanti untuk cari kebaikan itu. Karena itu hanya orang-orang tertentu yang sanggup untuk mengamalkannya. Bukankah sering kita sampaikan, berbuat baik kepada hewan saja itu bisa masuk surga dan diampuni dosa. Seperti kisah siapa? Ya, seorang pezina, seorang wanita pezina Bani Israel. Gara-gara apa dia diampuni Allah Subhanahu wa taala? Memberi minum anjing yang kehausan. Masya Allah. Ya. Ini satu di antara sekian banyak pintu kebaikan atau jalan-jalan kebaikan. Ternyata dengan satu jalan, pas kita ikhlas melakukannya, pas di saat di momen yang tepat,
Ya, karena kalau satu amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah surga. Ya. Dan kita kan nggak tahu banyaknya jalan-jalan kebaikan atau pintu-pintu kebaikan yang kita lakukan ini mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi amalan besar yang kita lakukan itu nggak diterima oleh Allah. Tapi amalan yang kita anggap itu kecil didasari keikhlasan dalam melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan betul-betul kita hayati, kita lakukan dengan tulus, itu mungkin lebih berbobot di sisi Allah, lebih diterima oleh Allah, dan Allah akan membalasnya daripada amal yang mungkin orang melihat kita, itu amalan gede, itu amalan yang besar itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, seringkali setan itu nggak akan ridho kalau ibadah kita diterima oleh Allah. Kalau kita melakukan amal kebaikan, setan akan pernah ridho, berusaha untuk merusak amal-amal kita tersebut. Makanya kan ada hadis yang menyebutkan apa? Ya, orang-orang yang akan menjadi bahan bakar api neraka pertama kali siapa? Orang yang berjihad, orang yang baca Quran, mengajarkan ilmu, dan orang yang berinfak, berderma. Nah, Masya Allah. Ya, amalan-amalan ini adalah amalan-amalan yang besar. Tapi ketika saya alhamdulillah ketika memikirkan hadis ini, itu ketemu itu. Saya sudah sampaikan di sini belum? Kenapa orang-orang yang tiga kelompok ini tadi, yang berjihad, yang baca Quran, mengajarkan ilmu, dan yang berderma, kok masuk neraka? Dia ternyata mengamalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Terus faedah yang bisa kita ambil di sini, mereka ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja berani bohong. Iya tak? Bukankah yang berjihad ngakunya apa? Karena Allah. Yang baca Quran, yang mengajarkan ilmu, yang berderma, mereka beramal semuanya mengaku karena Allah. Padahal hisab orang yang beriman kan hisab arad. Allah beritahukan kepada orang beriman, kau tahu dosamu ini, kau tahu dosamu itu. Dia akan mengakui orang beriman itu. Lah ini ditanya oleh Allah SWT, dia bohong nggak? Bohong. Makanya orang-orang seperti ini, apakah betul dia imannya betul? Orang seperti ini di hadapan Allah aja berani bohong loh, apalagi di hadapan manusia. Bukankah orang beriman itu paham, sadar betul Allah itu tahu, yang mau kita omongkan aja Allah tahu, yang ada dalam hati kita aja Allah tahu. Masa dia ditanya sama Allah kok berani-beraninya untuk tidak sesuai dengan maksud hati? Ini berarti menunjukkan bukan orang beriman itu sebenarnya, orang munafik. Ya toh, orang munafik itu kan bila berkata bohong. Makanya kalau insya Allah kita itu iman dengan iman yang benar, tidak ada kemunafikan dalam jiwa kita, dalam hati kita, Allah mudah-mudahan akan memberikan ucapan yang kokoh ketika kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian rahimallahu wa iyyakum, amal-amal ibadah, amal-amal ketaatan, jalan-jalan kebaikan itu bervariasi dan banyak macamnya. Bahkan dengan kata singkat 24 jam itu waktu kita bisa gunakan untuk berbuat kebaikan. Dimanapun tempat, siapapun yang kita ajak interaksi, bahkan terhadap diri kita sendiri, nggak ada wong wang wing. Bisakah kita berbuat kebaikan ketika kita seorang diri? Bisa. Ya, itu. Jadi nggak usah khawatir dan nggak usah kecewa dan nggak usah meri dengan pintu-pintu kebaikan yang Allah mudahkan untuk orang lain tapi nggak Allah mudahkan untuk kita.
Ya, pernah nggak kita sampaikan? Mungkin nanti juga ada di sini. Ada sahabat. Ketika itu Nabi SAW bersama beberapa orang sahabat, ya, akan keluar kepada kalian seorang ahli surga. Lalu keluarlah seorang lelaki menenteng sandalnya bekas, ada jenggotnya, ada bekas wudhu. Ya. Besoknya lagi Nabi sampaikan akan keluar kepada kalian seorang ahli surga. Keluar laki-laki itu lagi, kurang lebih 2 atau 3 kali. Lah Abdullah bin Amr bin As ini penasaran, apa sih keistimewaan orang ini? Ya, keistimewaan dia itu apa kok setiap kali Nabi sebutkan akan keluar seorang ahli surga, kok dia yang keluar? Pasti dia punya amalan istimewa. Ya, kemudian dia mengikuti orang itu tadi, terus dia minta izin menginap di rumahnya. Dia Abdullah bin Amr beralasan bahwa baru ada masalah sama orang tua, pengen ya tinggal di rumah laki tersebut. Kemudian dia mencari ya apa keistimewaan orang ini. Ternyata dia amalnya biasa-biasa saja. Ya, mungkin dia rajin sholat malam. Ternyata ketika waktu malam dia juga terbangun dari tidur, dia berzikir, satu tidur kembali. Biasa, nggak ada yang istimewa. Bahkan Abdullah bin Amr bin As kan istimewa banget toh. Beliau menghatamkan Quran setiap hari, ya, sholat malam setiap malam dan puasa setiap siang, sampai diperingatkan oleh Nabi kan, Abdullah bin Amr bin As. Beliau sanggup menghatamkan Quran setiap malam dan sholat malam terus sampai ketika dinikahkan oleh bapaknya, nggak pernah disentuh istrinya Abdullah bin Amr ini. Terus kemudian berlalulah akhirnya 3 hari. Ketika Abdullah mau berpamitan kepada laki tersebut, dia baru cerita sebenarnya. Dia selama 3 hari ini di rumah si Fulan itu bukan karena masalah dengan orang tuanya, tapi karena mendengar Nabi SAW menyampaikan perkataan bahwa akan keluar kepada kalian seorang ahli surga. Kok kamu yang keluar terus? Apa ya malah istimewa kamu? Ya, dia nyampaikan nggak ada yang istimewa. Kau lihat sendiri, ya, amalan setiap hari nggak ada yang istimewa sebagaimana yang kau lakukan. Sebagaimana yang kau lihat. Coba kau anukan lagi, adakah yang istimewa? Nggak ada yang istimewa. Hanya saja, nah, barangkali menurut seseorang itu amal biasa, tapi bagi orang yang lain itu amal yang istimewa. Apa itu? Ketika dia tidur itu nggak ada dalam hati itu perasaan dendam, perasaan nggak nyaman sama sesama kaum muslimin. Intinya apa? Hati dia bersih kepada semua orang. Nggak ada dendam, nggak ada permusuhan, nggak ada ghil, nggak ada dengki, nggak ada apa-apa dalam hatinya kepada semua orang. Wah, ini yang berat, gitu loh. Ini yang berat. Ternyata dengan bersihnya hati, yang mungkin orang menganggap kalau bersihnya hati itu kan nggak kelihatan, Pak. Kalau umrah, kalau sholat, kalau puasa, kalau jihad kelihatan. Tapi kalau bersihnya hati nggak kelihatan. Apa jenengan bisa melihat, oh hati si fulan itu bersih? Enggak. Abdullah bin Amr aja nggak tahu kok. Ya toh, menyelidiki selama 3 hari nggak tahu amalnya ini, kecuali kalau setelah diomongkan. Nggak tahu, menyelidiki nggak ketemu gitu loh. Sebab persepsi banyak orang hebat, orang istimewa, calon penduduk surga itu ya kalau ahli sholat, ya ahli puasa, ya ahli baca Quran, kan gitu kan umumnya. Ya, lupa bahwa sebenarnya amalan-amalan hati itu juga bisa menjadi sebab seseorang masuk surga, dan itu salah satu pintu kebaikan.
Bagi Abdullah bin Amr bin As beliau menganggap itu besar. Tapi bagi si fulan itu hal biasa nggak seperti itu? Biasa bagi dia nggak masalah, nggak ada apa-apa dalam hatinya kepada sama kaum muslimin. Masya Allah. Ini masa pertemuan pertama langsung full time. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu itu kan part time gitu loh, atau pemanasan dulu. Ya, langsung full time nanti tidak kaget nanti. Ya, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang saleh, yang semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga selamat dari api neraka. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.